Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku, apa kabar di hari ini? Tentunya kabar baik yang kita tunggu-tunggu, kabar baik yang kita harapkan. Masih di seputaran dunia peternakan puyuh tentunya ya. Ya, kali ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya juga ya. Terima kasih dulu yang sudah subscribe, yang sudah bertanya di hari ini tentunya. Dan buatnya Bang Asrul dari Merauke ya. Terima kasih Merauke sudah hadir di channel kita dan ikut partisipasinya, ikut masuk di channel kami, yaitu di channel Edi Puyuh Jambi tentunya. Nah, kali ini rekan-rekan, mungkin kami pada sesi ini tidak banyaknya menyapa dan tidak banyaknya menyenggol lah untuk rekan-rekanku semuanya, karena ini pertanyaan dari satu orang tetapi banyak sekali ya, sekali pertanyaan gitu. Baik, di sini coba kami menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga. Ya, kami coba ingin menjawab dari rekanku, dan juga sebelum ke depan ya, kita minta kalau bisa di subscribe saja dulu agar supaya channel kita sama-sama bisa berkembang, sama-sama bisa dinikmati tentunya. Nah, kali ini ada pertanyaan ya, kita santai saja di sini ya sambil menunggu bertelurnya ternak kita tentunya. Pertanyaan datang dari Pak Fatul Hikmah Firdaus. Ya, Pak Fatul Hikmah Firdaus. Ini kalau tidak salah dari Jember ya. Ini dari Jember. Jember, saya dulu pernah ke Jember juga waktu saya masih di Armada Bis dulu. Wah, sudah lama sekali. Itu sering kali saya itu sowan mampir di pondok pesantren Al-Qodiri. Itu di tempatnya Romo Yai Syekh Mujai, itu sering saya ke Jember, itu sering dulu. Tapi dulu saya sering mampir ke situ. Ya, beberapa tahun yang lalu lah, pokoknya sudah lama sekali. Baik, kita kembali ke permasalahan, ke pertanyaan rekan kita, yaitu Pak Fatul Hikmah Firdaus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, kenapa alasan Bapak memilih ternak puyuh daripada ternak yang lain? Nah, ini kawan. Ini waduh, pertanyaannya sangat mendalam sekali ya. Kemudian yang kedua, bisakah dijadikan usaha pokok atau minimal berapa ekor? Ya. Yang ketiga, apakah untung hanya jual telur saja? Yang keempat, apakah ketemu Pak hasilnya kalau membeli pakan pabrikan? Kemudian yang kelima, apakah puyuh bisa diberi pakan campuran sendiri atau membuat pakan sendiri? Manfaatkan bahan sekitar Pak. Contoh ampas tahu, ampas singkong, tepung ikan, dan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, ini dia nih, ada 5 pertanyaan kawan-kawan. Mungkin kalau rekan-rekan juga yang bisa menjawab juga ya, terima kasih juga ya. Jangan kalau memang pertanyaan ini mengarah ke saya ya, insya Allah saya jawab. Tetapi kembali lagi, bukan berarti di sini yang paling pinter. Ini nampaknya pertanyaan ini mengarah ke pribadi saya ya. Jadi kita jawab berdasarkan hasil dari naluri hati saya. Jadi yang pertama, kenapa alasan Bapak memilih ternak puyuh daripada ternak lain? Sebenarnya Pak, di video-video saya itu sebelumnya ada itu, kalau mau dicari itu ada. Kenapa kok saya memilih ternak puyuh daripada ternak yang lain? Alasan saya begini. Secara perhitungan di atas kertas, puyuh bisa kita perhitungkan. Dari modalnya, dari kita jual bibitnya, dari kita beli bibitnya, dari pakannya, secara perhitungan di atas kertas itu bisa kita perhitungkan Pak. Karena apa? Mungkin kalau kita melihara puyuh 1000 kan, pakan habis sekitar berapa karung, itu bisa diperhitungkan di situ Pak. Modalnya berapa gitu. Dan juga kalau untuk sistem kita ya, karena kita ini kan kalau memang mau dibandingkan dengan ternak yang lain ya,
secara simpelnya ya simpel ternak puyuh gitu loh. Kenapa secara simpel ternak puyuh ya? Memang modal di awal ya semuanya. Semuanya ternak usaha apapun kalau memang itu usaha di awal ya itu memang kita ngeluarin modal. Tetapi kalau boleh jujur, saya modal pertama itu 400.000. Itu pun saya minjem dengan duit anak saya untuk beli telur tetas. Nah terus selanjutnya diapain? Saya mencoba belajar otodidak dari YouTube, dari Google, dari YouTube kawan-kawan. Itu kami mencoba membuat mesin tetas. Dan itu pun memprihatinkan. Bahan-bahan dari triplek itu triplek bekas. Ya bekas mal untuk cor-coran tempat bangunan yang dibuang. Itu saya cari, saya bersihkan, saya akali lagi, saya bikin lagi gitu. Jadi saya belajar otodidak hanya bermodalkan 400.000. Banyak kawan yang bermodalkan itu hanya modal nekat itu banyak. Ada contoh memang kalau memang bisa dihubungi silahkan saja. Ada Pak Riswanto di situ. Berawal pertama itu dengar cerita dengan dia, cerita dengan saya melalui channel itu dan alhamdulillah dia memang ada nomor saya. Itu ada di Jombang Pak. Ya Jember dengan Jombang mungkin kan nggak terlalu jauh ya dibandingkan Jombang dengan Jambi kan terlalu jauh ya. Nah itu Mas Riswanto itu mungkin biasanya setiap hari komen, boleh nanti ditanya. Beliau itu ternak itu bermodal dari 1 ekor, itu pun nemu Pak. Ya itu pun dia nemu mungkin punya orang lepas atau seperti apa. Karena kasihan dia belikan lagi beberapa pasang untuk menemani. Hanya mungkin sekitar 5 atau 6 lah paling banyak dia. Kemudian pun juga seperti saya merakit mesin sendiri, belajar otodidak. Sekarang beliau sudah 300-an. Malah dia chatting dengan saya, baru hari ini telurnya sampai di Jombang. Itu saya kirim telur. Nah itu Pak, kalau mau ditanyakan kenapa kok kita memilih ternak puyuh daripada ternak yang lainnya. Ya alasan saya karena puyuh bagi saya pribadi itu simple Pak ya. Kalau air minumnya ini kita menggunakan nipple secara otomatis, tinggal kita kasih pakan sudah kita tinggal pergi. Nanti sore kita datang ke sini ngecek sambil panen telurnya gitu loh, atau malam gitu. Malam sambil ngecek telurnya kemudian kita kemudian kita terus panen telurnya, kemudian kita kasih pakan, perawatan. Nah, perawatan seperti apa? Ada di video-video saya. Ya, ada itu di video saya. Kenapa saya memilih ternak puyuh daripada ternak yang lain? Ya, alasan saya itu tadi, simple, ya gitu. Terus kemudian bisakah dijadikan usaha pokok? Ya bisa. Nah, terus kemudian minimal berapa ekor? Ada di video saya juga, Pak. Ya, ada di video saya sebelum-sebelumnya. Kalau mau usaha pokok, yaitu sekitar 1.000 ke atas, syukur 2.000, 3.000, 5.000. Gitu. Kalau untuk usaha pokok. Secara perhitungan, kalau puyuh itu sudah menghasilkan, di atas kertas bisa dihitung. Ya memang ada yang bilang, kalau perhitungan, hitung-hitungan enak ya Pak. Prakteknya kita terkadang lepas dari situ. Nah, semua usaha memang ada kendala Mas. Nggak mungkin usaha itu kok harus mulus terus, itu nggak mungkin. Saya aja jatuh bangun sudah berapa kali juga gitu loh. Tetapi kan saya punya keinginan seperti ini. Jangan pernah ragu kita untuk bermimpi menjadi orang yang sukses. Ya, jangan pernah ragu kita bermimpi untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk bertanya dengan orang yang sukses. Orang yang sudah sukses. Jangan itu. Nah, kemudian kalau kita ada niat di situ, kalau misalkan usaha naik turun ya itu sudah menjadi resiko. Semuanya punya resiko orang hidup. Semuanya punya masalah orang hidup kan gitu. Sehat aja masalah, kita naik motor bagus aja masalah. Diomong dengan tetangga lah, pinjaman dari mana, pelihara tuyul dari mana. Kalau kita dianggapnya kaya, miskin kita susah kita ya bermasalah. Utang banyak ya kita masalah gitu ya. Tetapi kan semuanya itu kan selalu ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan selalu ada jalan di samping jalan untuk setiap permasalahan, asal kita mau bertanya, asal kita mau belajar. Ya, bisakah dijadikan usaha pokok? Insya Allah bisa. Secara hitungan di atas kertas yaitu tadi, puyuh dalam 1 ekor jenis kayak puyuh saya blaster itu 23 gram. Itu kalau untuk puyuh 1.000 yaitu sekitar
23 kilo. Kalau untuk 1000-nya, untuk 1000 ekor puyuh itu 23 kilo. Nah, nanti kalkulasikan saja, hitung-hitungan saja di situ. Kalau perhitungan ya memang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah untung hanya jual telur saja? Ya, kalkulasikan di situ. Kalau kita mau usahanya maju, Pak, makanya itu tadi saya bilang. Ya, jangan ragu kita punya mimpi untuk menjadi orang yang sukses. Jangan pernah ragu untuk menjadi orang yang sukses. Makanya bertanya, kita belajar sama-sama di sini, ya. Apakah untung hanya jual telur saja? Kalau bisa pembibitan, itu tadi. Kalau bisa jual bibit iya, jual telur tetas iya, terus kemudian jual telur konsumsi juga iya. Jadi itu tadi saya gantungkan mimpi kita untuk menjadi peternak yang besar. Walaupun kita berawal dari ketidakmampuan, berawal dari tidak punya modal, berawal dari kita mungkin kemampuan ilmu belum siap semuanya, tetapi itu tadi, jangan pernah malu untuk bertanya dan jangan pernah malu untuk bertanya dengan orang-orang yang sudah sukses itu tadi. Ya, gantungkan mimpi kita. Jangan pernah ragu untuk punya mimpi menjadi orang yang sukses dalam usaha. Semuanya awal itu pasti pahit, ya gitu ya. Apakah ketemu Pak hasilnya kalau membeli pakan pabrikan? Saya pakai pakan pabrikan, Mas. P100. Dulu saya mengoplos tetapi waktunya yang kita tidak terkejar di situ. Nah, itu ada. Kita menggunakan pakan pabrikan P100, ya. Kalau untuk ngoplos dulu memang sering ngoplos, tetapi terkadang terkendala dengan bahan utama. Di Jambi ini sangat susah ya. Kalau di pedesaan, di Jawa, di Lampung, di Sumbar itu kan hasil-hasil dari pertanian kan kayak mungkin dedak, bekatul itu kan banyak ya pertanian ya. Kalau di Jambi ini rata-rata banyaknya kebun sawit dengan kebun karet, Bang. Nah, kemudian silahkan perhitungkan saja, memang harga pabrikan itu kan di mana-mana tempat kan berbeda-beda. Apakah yang kelima nih, apakah puyuh bisa diberi pakan campuran sendiri atau membuat pakan sendiri? Manfaatkan bahan sekitarnya, Pak. Contoh ampas tahu, ampas singkong, tepung ikan, dan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bisa, Pak. Bisa. Pakai ampas tahu. Kawan kita menggunakan ampas tahu juga. Tetapi ampas tahu saya sarankan disangrai dulu ya. Kita goreng tetapi kita tidak menggunakan minyak lah gitu. Istilahnya tuh gimana? Kalau orang kita bilang itu disangrai lah gitu ya. Kita goreng, kita panasi tetapi kita tidak menggunakan minyak gitu. Nah, itu sampai kering. Nah, kemudian kalau kita mau istilahnya di sini ngoplos yang ngaduk pakan sendiri. Tetapi jangan sampai kita keluar dari protein puyuh ya. Ada itu rumus untuk mengoplos pakan, untuk mengaduk pakan itu ada saya. Tetapi di situ ada video kesalahan sedikit yang di situ saya menentukan protein konsentrat itu terlalu tinggi ya kalau nggak salah ya. Tetapi kalau untuk rumusnya, kalau untuk rumus perhitungan itu tetap benar, Pak. Karena rekan-rekan saya belajar juga dari kawan-kawan yang sudah sukses. Makanya itu tadi, jangan pernah malu kita bertanya dengan kawan yang sudah sukses, kan gitu. Jadi itu tadi, saya pernah bertanya dengan rumus perhitungannya seperti itu. Dan kami pun mencoba, kawan-kawan mencoba, ternyata ya ada hasilnya untuk kita membuat pakan adukan tersendiri. Kayak dulu kalau di Jambi kita menggunakan malah bahan bakunya roti bekas. Roti yang sudah BS, yang dijual-jual di toko pakan. Itu malah kita menggunakan itu, tetapi lama-lama kelamaan bahan baku naik karena banyaknya permintaan roti bekas waktu itu, naik terusan kemudian. Nah, jadi kita beralih ini, kalau nggak salah kita menggunakan, kelompok kita itu ada yang menggunakan P100 ini sekarang, kemudian campur dengan dedak, dicampur dengan jagung. Nah, itu perhitungan di situ ada. Silahkan untuk perhitungan protein. Kalau untuk puyuh, protein itu kalau bisa 17% ke atas sampai 20% itu proteinnya yang utama. Cara menghitungnya ada di rumus saya itu, di video-video saya ada di situ. Silahkan cari saja. Maksud hati kami itu, kami membuat konten seperti ini, membuat channel seperti ini agar kita terbuka saja, kita saling memberikan support, kita saling berbagi informasi, berbagi pengalaman masalah di kandang. Kalau kita masih takut, kita masih ragu ternak puyuh itu hasil apa enggak ya,
semuanya akan ragu. Ternak kambing itu hasil apa enggak juga, ternak sapi juga hasil apa tidak juga, ya semuanya ragu kalau belum kita coba. Ya namanya kita usaha Mas, di situ memang ada hiruk pikuknya kita untuk maju dan mundurnya. Saya juga pernah mengalami kegagalan, hampir mau tutup, ya pernah juga. Enggak kok semuanya mulus gitu, enggak. Tapi ya kita belajar, kita sabar. Kapan kita, waktu itu saya belum bisa pembibitan. Nah sekarang saya kejar pembibitan. Alhamdulillah sekarang saya bisa pembibitan. Dan alhamdulillah kalau untuk mencukupi kebutuhan pembibitan kawan-kawan yang ada di Provinsi Jambi itu masih sangat kekurangan ya. Karena banyaknya permintaan. Karena kalau di Jambi gini Mas, ada komunitasnya. Di Jambi itu ada komunitasnya. Kemarin begitu pakan naik, kita langsung rapatkan barisan, ini mau naik berapa. Terus kemudian bikin surat, kita edarkan ke konsumen-konsumen kita, karena kita ada komunitas. Dan ini sedang membuat proposal untuk mengajukan ke pemerintah pusat, ke kementerian, karena kita akan minta yaitu bantuan berupa mesin giling untuk membuat pelet. Dan nanti kita akan usahakan, kita akan mandiri keluar dari pakan pabrikan itu kalau bisa ya gitu. Karena apa? Suksesnya kita ternak puyuh, kata kawan-kawan juga yang ada di komentar di channel, suksesnya kita ternak itu kalau kita bisa meminimalisir pakan dan meminimalisir produksi pakan, sehingga nanti ada keuntungan yang lebih kita dapatkan, ada yang lebih yang kita dapatkan daripada kita menggunakan pakan-pakan yang sudah jadi. Nah mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya, bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling bisa di sini, tidak. Tetapi inilah inilah kemampuan saya, inilah sejarah saya tidak mengurang-urangi karena memang itulah yang kami hadapi. Pertama memang saya tidak ada modal, hanya modalkan 400.000 itu pun pinjem dengan anak saya. Nah itu kawan-kawanku semuanya, terima kasih yang ada di Jombang, salam untuk keluarga yang ada di Jombang yang sudah monitor semuanya dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan channel kami bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, sama-sama kita pecahkan permasalahan, sama-sama kita berusaha untuk maju, sama-sama kita berusaha untuk ya saling mengenal, kita saling berbagi, kita saling saling mengisi berbagai kekurangan dan saling mencari manfaat di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawanku semuanya dan mudah-mudahan buatnya Kang Mas saya yang tanya dari Jember ya mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang menjadi jawaban saya mudah-mudahan yang bermanfaat. Kalau memang ada yang bagusnya ya silahkan kalau mau dipakai. Kalau memang itu tidak cocok di hati, kalau memang itu tidak tidak masuk di hati, tidak masuk di pikiran, tidak masuk di logika, ya mending nggak usah. Daripada nanti kita usaha ragu-ragu, kedepannya kita ragu, malah kedepannya kita hanya asal-asalan, karena puyuh butuh perawatan secara detail. Ya, mungkin hanya itu. Terakhir, jangan lupa kita untuk bermimpi menjadi pengusaha yang besar. Dan jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencari ilmu, jangan malu bertanya dengan orang yang sudah sukses. Mudah-mudahan kita ikut mereka yang sudah pada sukses. Mungkin hanya itu kurang lebih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.